Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya, sebelumnya Umi mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Nihil Umi. Semua Umi. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau review pembelajaran kita minggu lalu. Apakah ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Umi. Ya, silakan. Minggu lalu kita membahas tentang Sunan Ampel. Iya benar. Jadi minggu lalu kita membahas tentang sejarah Sunan Ampel. Maka hari ini kita akan membahas tentang sejarah Sunan Gunung Jati dalam perspektif kebudayaan Islam. Sebelum memasuki materi, di sini Umi mau memberitahu sebuah gambar. Silakan kalian amati siapa gambar yang ada di dalam tayangan di sini ya. Silakan diamati. Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini gambar apa? Dulu Umi. Itu salah satu. Ya. Itu yang ada di Wali Songo itu bukan Sumi. Wali Songo ya. Terus kalau menurut Ingrid, ini gambar tentang apa? Kayak kiai gitu nih. Kiai. Ya. Jadi benar ya. Itu termasuk salah satu kiai atau ulama yang ada di Indonesia dan juga termasuk dalam salah satu wali songo atau wali 9 yang ada di Indonesia. Baik ya. Sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut, di sini Umi mau memberi tugas kepada kalian. Silakan buka buku paketnya di bab kedua tentang sejarah Sunan Gunung Jati. Sudah diberikan ya buku paketnya? Sudah. Sekarang silakan kalian baca. Dan kalian pahami. Umi beri waktu selama 5 menit. Ya, waktunya habis ya. Sekarang Ibu perintahkan kepada kalian untuk membentuk menjadi 2 kelompok. Dari kelompok bening ke belakang itu kelompok 1, dan dari Ingrid ke belakang itu kelompok 2. Dan kelompok 1 membahas tentang nilai-nilai kebudayaan peninggalan dari Sunan Gunung Jati, dan Ingrid membahas tentang strategi Islamisasi Sunan Gunung Jati. Silakan. Sebelum kalian mendiskusikan materi, mohon perhatiannya ke depan ya. Ibu punya suatu materi supaya kalian lebih paham siapa itu Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Silakan difahami materi yang ada di video ini dan nanti kalian diskusikan kemudian presentasikan ke depan. Paham ya? Paham. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah cucu dari penguasa tanah Sunda, Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Sangat unik melihat kenyataan bahwa Sunan Gunung Jati adalah penyiar agama Islam yang terkemuka, karena kakeknya, Prabu Siliwangi, adalah raja dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat. Menurut buku sejarah Cirebon yang ditulis oleh Pangeran Sulaiman Solendraningrat, Sunan Gunung Jati adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, menurut G.L.A. Brandes yang mendasarkan studinya pada Babat Cirebon, menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah orang Indonesia asli, putra dari Lara Santang, putri Prabu Siliwangi.
Sunan Gunung Jati dikatakan orang Indonesia asli, yaitu merupakan putra dari Syarifah Mudain atau Nyimas Larasantang yang kemudian menikah dengan penguasa Mesir keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa saat itu ibu dari Sunan Gunung Jati diperintahkan oleh gurunya Syekh Datuk Kafi untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat ibadah haji, Nyimas Larasantang dipertemukan dengan jodohnya Raja Mesir ayahanda Sunan Gunung Jati, yakni Syarif Abdillah. Nyimas Larasantang mendapat jodoh Maulana Sultan Mahmud alias Syarif Abdillah, seorang putra dari Nur Alim dari bangsa Hashim, berasal dari Bani Ismail, yang pada masanya memerintah di ibu kota Ismailiyah atau negeri Mesir. Pernikahan Syarif Abdillah dan Syarifah Mudain dikaruniai dua anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kemudian menjadi pemuka Islam di Cirebon. Cirebon baru menjadi kerajaan yang berdaulat dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan manapun ketika Sunan Gunung Jati berkuasa dan melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Setelah merdeka, Cirebon menjadi salah satu poros penyebaran Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati sebagai raja juga berperan menjadi pemuka agama Islam dan menjadi salah satu dari Wali Songo. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk fokus menekuni dakwah. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembu, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Jadi selain materi yang ada di dalam buku paket, kalian bisa menggabungkan materi yang ada di tayangan video yang telah Ibu berikan tadi ya. Sekarang waktunya 5 menit untuk diskusi dengan teman kelompok. Setelah 5 menit nanti bakal Ibu panggil maju ke depan satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan dimulai. Terjatuh. Baik ya, waktunya sudah habis. Silakan sekarang perwakilan kelompoknya maju. Siapa yang siap dari kelompok 1? Saya Umi. Silakan maju ke depan. Dari kelompok 2? Saya Umi. Silakan maju. Sekarang presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi ya bersama kelompok. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil presentasi tentang sejarah Sunan Gunung Jati, yaitu nilai-nilai budaya peninggalan Sunan Gunung Jati yang menjadikan tumbuhnya Cirebon sebagai sebuah kota yang berkembang dari sebelumnya, yaitu adanya dukungan sarana dan prasarana esensial pemerintahan dan ekonomi sebagai sebuah ibu kota kerajaan pesisir. Contohnya seperti keraton, Masjid Agung, Pelabuhan Muara Jati, Jalan Raya Utama, dan pasar di Pasambangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi tentang strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dan pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah dan juga mendekati rakyat dengan membangun instruktur penghubungan antar wilayah. Strategi dakwah memperistri wanita Indonesia, menjadi raja, dan membangun masjid. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Silakan duduk. Selanjutnya
Ibu akan memberikan penguatan materi dari pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan buku paket yang sudah kalian baca, berdasarkan tayangan video yang sudah kita simak secara bersama-sama, dan berdasarkan hasil diskusi dan presentasi kita semua. Maka di sini Ibu akan memberi penguatan materi supaya kita ingat dan paham apa makna dari pembelajaran kita pada hari ini. Sunan Gunung Jati atau bernama asli Raden Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan suami istri yang bernama Syarif Abdillah dan Nyai Rara Santang. Ayah dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bernama Syarif Abdillah merupakan Raja Mesir, di mana buyut Syarif Abdillah merupakan salah satu keturunan ke-22 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jamaluddin Akbar. Dan kemudian ibunya Nyai Rara Santang, dia adalah putri dari sang raja Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran yang dahulunya menganut agama Hindu-Buddha. Setelah Nyai Rara Santang masuk Islam, berubah nama menjadi Syarifah Mudain. Kemudian setelah Sunan Gunung Jati berguru dengan Datuk Kaki, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah, dan setelah selesai berpendidikan, beliau menaklukkan kota Cirebon yang dahulunya bercorak Hindu-Buddha itu menjadi kerajaan Islam pada tahun 1479 Masehi. Dan dari diskusi kelompok 1 mengenai nilai-nilai peninggalan sejarah, banyak ya tadi, ada keraton, ada infrastruktur, kemudian yang paling utama dari peninggalan Sunan Kalijaga ada di bidang planologi atau tata kota, di mana susunan pusat kota ibu kota kerajaan Cirebon merupakan perubahan awal dari karakteristik kota di Indonesia yang bercorak Islami, seperti arsitektur masjid, istana, dan juga alun-alun kota. Kemudian dari kelompok 2 tentang strategi dakwah mengislamkan atau islamisasi masyarakat Cirebon dahulu yang menganut Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam, itu memanfaatkan dengan kedudukannya sebagai anak raja, ya. Jadi Sunan Gunung Jati ini dia memanfaatkan kedudukannya sebagai anak raja untuk mendakwahkan Islam dengan mudah, maka pengikutnya pun banyak karena dia punya kekuasaan tinggi, ya. Jadi kalau kita punya kekuasaan tinggi, pasti apapun yang diperintahkan dengan penguasanya, insya Allah bakal diikuti dengan masyarakatnya. Selanjutnya di usia ke-89, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari jabatan. Dia ingin fokus untuk mendakwahkan lagi ajaran agama Islam dan kemudian digantikan dengan Pangeran Pasarean. Paham ya sampai di sini? Paham. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya unik. Ya, silakan. Ini tadi di situ kan ada yang namanya Maulana Hasanuddin. Ya. Nah, apa hubungannya Maulana Hasanuddin dengan Sunan Gunung Jati? Oh ya. Jadi Maulana Hasanuddin, ya. Maulana Hasanuddin merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan istrinya yang bernama Nyi Kaunangan. Ya. Jadi Sultan Hasanuddin nanti itulah yang bakal menjadi Sultan Cirebon pertama. Ada kan di nama-nama pahlawan Indonesia. Jadi Sultan Hasanuddin itu merupakan anak dari Sunan Gunung Jati yang nantinya bakal menjadi pangeran pertama Cirebon. Sampai sini paham? Paham. Baik ya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran sejarah Sunan Gunung Jati dari strateginya deh. Kan tadi strategi dakwah beliau memanfaatkan kedudukannya sebagai raja, sudah pasti dia memiliki kedudukan tinggi, sudah pasti dia memiliki harta, sudah pasti dia memiliki segalanya. Maka pesan untuk kita semua, ketika kita memiliki segala hal yang tidak dimiliki orang lain, maka gunakanlah
segala yang kita miliki tadi untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya dengan berjihad di jalan Allah, dengan berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan jihad di jalan Allah, maka itulah yang mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka ketika kita memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka gunakanlah kesempatan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya dari firman Allah ayat 128, yaitu dengan berjihad di jalan Allah. Baik, banyak ya jihad di jalan Allah itu. Salah satu contohnya dengan mendakwahkan ajaran agama Islam. Paham ya? Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutupkan dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekeliruannya itulah kelemahan diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum